Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 5 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Tobit. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sarah selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baiklah doa yang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberikan sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepadamu, dan tidak satupun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu, rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah, ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu ke hadapan kemuliaan Tuhan. Demikian pula, waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula, aku jugalah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka menelan rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Totalitas persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil kita hari ini mengisahkan tentang pemberian si janda miskin. Tuhan Yesus merujuknya sebagai teladan tentang apa itu pemberian atau persembahan yang ikhlas. Janda miskin dalam Injil hari ini yang memberi persembahan dipuji oleh Tuhan Yesus karena Dia memberi dari kekurangannya. Kendati jumlah nominal persembahannya tidak sebanyak orang lain, namun Dia memberikan dari seluruh nafkahnya. Hal ini tampak jelas dalam ucapan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-44. Tuhan Yesus berkata, "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Janda miskin ini berani memberi persembahan, kendati dia belum berkelimpahan, bahkan harus mempertaruhkan seluruh nafkah hidupnya. Inilah totalitas persembahan kepada Tuhan. Janda miskin ini melakukan hal tersebut karena ia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Bonifasius. Santo Bonifasius adalah seorang uskup dan martir. Santo Bonifasius adalah seorang Inggris yang bermisi di Jerman. Pada masa itu, orang-orang Jerman menganut paham paganisme dan menyembah dewa Thor. Salah satu simbol kehadiran dewa Thor adalah sebuah pohon ek raksasa yang harus disembah. Barang siapa yang tidak menyembah pohon tersebut, maka ia dianggap tidak menghormati dewa Thor, dan hal itu bisa membuat dewa Thor marah. Santo Bonifasius dalam misinya kemudian berani menebang pohon tersebut, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Tindakan Santo Bonifasius tersebut membuat banyak orang Jerman menjadi percaya kepada Kristus. Santo Bonifasius dikenal sebagai seorang misionaris dan gembala umat, sebagai seorang uskup. Ia memberikan diri sepenuhnya bagi karya misi penyelamatan umat Allah. Santo Bonifasius dikenal sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Saudara-saudari terkasih, Santo Bonifasius mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk misi penyelamatan umat Allah. Lewat bacaan Injil dan renungan hari ini, kita diajarkan untuk memiliki hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna adalah jika kita memberikan diri sepenuhnya dalam segala totalitas kehidupan kita untuk panggilan dan perutusan kita di dunia ini. Entah itu di tengah keluarga kita, gereja, maupun masyarakat kita.
totalitas yang ditunjukkan oleh Santo Bonifasius dalam misi penyelamatan umat Allah sejajar dengan persembahan dan totalitas yang diberikan atau ditunjukkan oleh janda miskin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan, tetapi dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung dalam persembahan itu. Semoga dengan totalitas persembahan yang ditunjukkan oleh Santo Bonifasius dan si janda miskin dalam Injil hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menunjukkan totalitas dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.